Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 5 subtema yang pertama di pembelajaran 3 dan 4 ya. Mari sebelumnya kita memulai pelajaran seperti biasa. Silakan anak-anak mau ngambil waktu untuk berdoa dan membaca renungan pagi hari ini ya. Kemarin kita sudah belajar tentang pembelajaran 1 dan 2. Nah, hari ini kita akan lanjutkan untuk pembelajaran 3 dan 4. Silakan bagi anak-anak yang sudah punya bukunya, boleh membuka ya dari halaman 11 ya. Selamat menyimak anak-anak dan dipahami. Nah, di pembelajaran 3 ini untuk muatan SPDP masih tentang tekanan kuat dan lemah ya. Kita sudah menyanyikan beberapa lagu kemarin untuk membedakan tekanan panjang dan pendek. Nah, untuk sekarang tekanan kuat dan lemah ya dengan menggunakan simbol. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari ya tentang perbedaan panjang pendek. Nah, selain panjang pendek pada lagu, kita juga menemukan kuat dan lemah tekanan pada lagu. Biasanya tekanan kuat terdapat pada ketukan awal. Pada awal kita menyanyi itu biasanya tekanannya kuat ya. Nah, ini ada contoh anak-anak. Silakan perhatikan di bawah itu ada lagu Cicak di Dinding. Untuk ketukannya 2/4 ciptaan NN. Nah, di sana kalian lihat ada tanda-tanda bintang ya. Bintang dan tanda lingkaran bulat kecil-kecil. Itu artinya bintang itu dinyanyikan dengan tekanan yang kuat ya. Nah, yang lingkaran itu dinyanyikan dengan tekanan lemah. Biasanya bintang itu berada di awal setiap mau nyanyi ya. Jadi tekanan awal itu biasanya ketukannya lebih kuat ya. Coba kita nyanyikan bersama lagu ini. Anak-anak tahu ya. Nah, itu sudah tekanan kuat ya. Cicak cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hap. Nah, di situ jelas ya. Hap, itu tekanan kuat ya, ada tanda bintang. Lalu ditangkap. Silakan anak-anak diulangi menyanyinya dengan melihat simbol-simbol itu ya. Boleh bernyanyi bersama mama, papa, atau abang atau adik di rumah supaya anak-anak lebih paham. Nah, kita lanjutkan di halaman 12 di muatan bahasa Indonesia masih tentang ungkapan permintaan maaf ya. Di pembelajaran 1 kemarin kita juga sudah membahas tentang permintaan maaf. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Untuk saat ini permintaan maaf harus dilakukan dengan santun ya. Saat meminta maaf gunakan kata maaf. Meminta maaf kamu juga harus tulus dan bersungguh-sungguh. Jika sudah meminta maaf, kamu tidak boleh melakukan kesalahan yang sama ya. Ada contoh percakapan di bawah itu anak-anak. Coba kita bisa menggarisbawahi mana kalimat yang ada permintaan maafnya ya. Boleh kalian siapkan pensil di rumah, yang punya buku boleh digarisbawahi ya kata mana yang mengandung permintaan maaf. Kita baca bersama-sama ya. Di sana ada percakapan Dedi dan Lala ya. Lala, kamu tidak boleh mencoret-coret buku kakak. Buku itu masih kakak pakai untuk tugas sekolah. Maaf Kak Dedi, Lala tidak tahu kalau buku ini masih kakak pakai. Ya, tidak apa-apa. Sekarang kamu boleh kembalikan buku kakak. Kamu mencoretnya di buku gambar saja ya. Iya Kak, maafkan Lala ya. Lala berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, kalian bisa lihat di sana ada berapa kalimat yang menggunakan kata maaf ya. Di situ ada Lala ya. Dia tidak sengaja mencoret-coret buku kakaknya si Dedi. Dia meminta maaf. Nah, di sini ada kembali di halaman 13. Coba dibaca untuk ABC anak-anak. Pernahkah kamu melakukan kesalahan di rumah? Coba kalian menjawab. Pernahkah kalian melakukan kesalahan di rumah? Pasti pernah ya. Lalu kesalahan apa yang pernah kamu lakukan? Nah, kesalahan apa yang pernah kamu lakukan? Tuliskan pengalamanmu meminta maaf di rumah ya. Ini tidak usah dikerjakan ya anak-anak ya. Tapi kalian silahkan
menjawab, bertanya jawab kepada orang tua atau kakak yang mengajari di rumah ya, permintaan maaf apa yang kalian pernah lakukan atau kalian pernah melakukan kesalahan apa ya. Yang ini tidak usah dikumpulkan ya anak-anak ya. Lalu untuk muatan matematika masih tentang satuan panjang ya, M ya, meter dan sentimeter atau cm. Silakan anak-anak melihat di gambar itu ada beberapa benda ya, seperti meja, kemudian papan tulis, lalu piano ya, dan kayu ya. Untuk mengukur panjang benda di atas akan lebih mudah jika kita menggunakan meteran ya. Dengan meteran, hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan meter atau disingkat M dan sentimeter atau cm. Jika menggunakan penggaris, maka satuan yang digunakan adalah sentimeter cm ya. Kedua satuan panjang tersebut memiliki hubungan 1 m atau 1 meter itu sama dengan 100 cm ya. 1 m sama dengan 100 cm. Coba perhatikan di gambar itu ada meja yang sedang diukur ya. Ingat, letakkan dari titik 0 ya, tepat di titik 0 paling ujung. Lalu baca berapa sentimeter atau berapa meter panjang dari meja tersebut ya, menggunakan meteran. Nah anak-anak, supaya kalian lebih paham, ini ada beberapa latihan ya anak-anak ya. Yang pertama, ingatlah benda-benda yang ada di rumahmu. Tuliskan 3 nama benda yang sebaiknya diukur menggunakan meteran. Nah, meteran itu biasanya digunakan untuk benda seperti tadi ada contoh ya anak-anak ya, meja, kemudian kayu, bisa piano, lalu mungkin pintu ya, papan tulis ya, itu menggunakan meteran ya. Nama alat ukurnya adalah meteran. Banyak sekali ya benda-benda di rumah kita yang bisa diukur menggunakan meteran. Kalau penggaris itu hanya benda-benda tertentu yang jelas dia lebih kecil ya. Dia hanya seukuran dengan penggaris. Nah, kalau seperti papan tulis, pintu, itu ukurannya lebih panjang daripada penggaris. Makanya menggunakan alat yang namanya meteran ya. Nah, yang nomor 2, isilah dengan jawaban yang tepat. Tadi kita sudah melihat bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. 1 m sama dengan 100 cm. Kalau 2 m berarti 200 cm ya. Kita tinggal menambahkan 02 di belakang angkanya ya. 2 m. Kita tambahkan 2, tambahkan 0-nya 2 menjadi 200 ya cm. Begitu pula dengan 5 m. 5 kemudian ditambah 02 menjadi 500 cm. Begitu pula dengan CD. Bagaimana dengan E dan F? Kebalikannya ya anak-anak ya. Berapa meter titik-titik M sama dengan 400 cm. Nah, ini kalian tinggal hilangkan nolnya. Kita coret nolnya yang 2 tadi. Berarti titik-titik di depan menjadi 4 ya. 4M sama dengan 400 cm. Nah, yang F 700 cm itu. Titik-titik M sama dengan 700 cm. Nolnya kita coret menjadi angka 7. 7M sama dengan 700 cm. Begitu dengan G dan H. Silakan anak-anak latihan mandiri ya di rumah. Nanti ketika masuk ibu akan cek ya buku kalian masing-masing. Selanjutnya menjelaskan isi puisi ya untuk pembelajaran keempat, muatan bahasa Indonesia. Menjelaskan isi puisi. Puisi itu apa Bu ya? Puisi itu merupakan kumpulan kata-kata. Jadi ada kata-kata ya yang disusun sesuai dengan tema. Pembuatan puisi menuliskan kata-kata yang indah. Untuk memahami isi sebuah puisi, kamu perlu membacanya dengan cermat. Kamu juga perlu mengerti kata-kata yang digunakan. Kamu dapat mencari arti kata-kata di kamus besar ya.
di Kamus Bahasa Indonesia ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau menanyakan kepada orang tuamu. Jadi dalam puisi itu biasanya ada kata-kata yang mungkin anak-anak tidak mengerti ya. Contoh ya, misalnya elok, asri, sejuk, senja. Biasanya kata-kata itu ada di dalam puisi. Nah, apabila kalian bingung, kalian boleh bertanya kepada orang tua atau yang punya Kamus Besar Bahasa Indonesia, boleh mencarinya di sana. Nah, anak-anak, di buku kalian itu ada ya, halaman 15 contoh puisi ya, yang berjudul Mas Koki, karya Syufrida. Karya itu berarti yang membuat puisi itu ya, anak-anak, namanya Syufrida. Coba kalian bisa membacanya di sana. Di sebuah kolam di rumah kami, tampak ikan yang berwarna-warni. Warnanya cantik sekali, berenang ke sana kemari. Ikan itu ikan Mas Koki, peliharaan keluarga kami. Nah, itu adalah contoh puisi tentang Mas Koki. Nah, di situ ada penjelasan anak-anak. Mas Koki, puisi tersebut bermakna alam ya. Mas ikan itu kan berarti adanya di alam ya, Mas Koki. Kemudian di sebuah kolam di rumah kami tampak ikan yang berwarna-warni. Nah, isi puisi tentang hewan peliharaan ya. Jadi mereka punya hewan peliharaan yaitu Mas Koki. Lalu yang terakhir itu ikan Mas Koki, peliharaan keluarga kami. Nah, isi puisi juga berisi ungkapan bangga ya tentang seseorang ya. Jadi mereka bangga, keluarga mereka bangga ya, mereka punya peliharaan ikan Mas Koki ya. Itu adalah ikan peliharaan keluarga mereka ya. Ini anak-anak cara mencari makna dalam puisi. Dari judulnya kita perhatikan tentang apa, lalu isinya itu tentang apa, menceritakan tentang apa ya. Itu ada contoh anak-anak di bawah tentang bunga di taman, karya Syufrida. Sama ya, pembuatnya juga Syufrida. Coba kita jawab bersama, itu ada nomor 1 sampai 5. Apa judul puisi tersebut? Nah, judul itu adalah yang paling atas ya, yang bercetak tebal hitam itu. Itu adalah judul dari puisi. Jadi judulnya adalah Bunga di Taman. Lalu cerita apa yang disampaikan dalam puisi tersebut? Nah, kita membaca dulu apa isi dari puisi tersebut. Tentang apa? Coba kita baca bersama. Hari ini, akhir pekan, ibu mengajakku menghias tanaman. Taman mungil di halaman yang berisi berbagai tanaman. Ada mawar, melati, dan dahlia. Semuanya indah memesona, membuat mata tak jemu memandangnya. Nah, dari situ kita bisa menceritakan puisi itu tentang apa anak-anak ya. Berbagai macam tanaman di taman ya. Ada macam-macam bunga di sana ya, ada mawar, melati, dan dahlia. Dari situ kita bisa menceritakan ya puisi itu tentang apa. Lalu bagaimana perasaan penulis puisi tersebut? Dengan membaca puisi itu, kira-kira bagaimana perasaan penulis itu? Sedih, marah gitu atau senang? Itu perasaan ya. Sedih, marah atau senang? Tentunya senang ya, karena di situ ada semuanya indah memesona, membuat mata tak jemu memandangnya. Jemu itu berarti tidak bosan dia melihatnya, berarti dia senang ya. Lalu yang nomor 4, apa yang membuat mata tak jemu memandang? Apa yang membuat dia tidak bosan memandang tadi? Bunga ya, karena banyak bunga-bunga di taman tadi, dia terpesona.
sehingga tak jemu memandangnya, tidak bosan memandangnya. Lalu yang nomor 5, tanaman apa saja yang disebutkan dalam puisi tersebut? Nah, ada tadi mawar, melati, dan dahlia. Itu untuk latihan muatan bahasa Indonesia ya. Lalu selanjutnya untuk muatan SPDP masih tentang menentukan panjang pendek bunyi serta tekanan kuat dan lemah pada lagu anak. Kita telah mempelajari panjang pendek bunyi serta tekanan kuat dan lemah. Apakah kamu sudah mengerti pada kedua pelajaran tersebut? Jika sudah, sekarang mari kita coba menggabungkan keduanya. Nah, ini anak-anak ada lagu yang berjudul Hujan ciptaan NN ya. Pasti anak-anak sudah banyak yang tahu lagu Hujan. Coba kita nyanyikan bersama anak-anak. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, di sini kita diminta memberikan simbol untuk lagu yang nadanya pendek, panjang, kemudian yang kuat dan yang pendek. Nah, di situ sudah ada beberapa contoh ya anak-anak ya. Pendek itu berarti yang tidak ada garisnya. Tik 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 bunyi bunyi. Nah, itu nyi panjang ya. Yang tik 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 bu itu adalah tekanan yang pendek. Lalu untuk tekanan yang kuatnya itu ada di awal ya. Tik, itu awal lagu. Tik tik tik, tiknya yang paling awal ya. Bunyi hujan di atas genting, airnya turun, yang A itu juga tekanan kuat. Lalu untuk tekanan lemah selebihnya adalah diberi tanda lingkaran kecil, itu berarti tekanan lemah ya. Tik yang pertama itu bintang, lalu tik 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 bunyi itu tekanan lemah ya. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya nah, kita akan lanjutkan untuk muatan matematika ya. Masih tentang alat ukur. Nah, ini anak-anak, ini adalah alat ukur yang dinamakan jangka sorong. Jangka sorong ini adalah alat ukur panjang yang sering digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda yang bentuknya bulat atau lingkaran ya. Contohnya kelereng. Kemudian pensil yang ujungnya ya anak-anaknya yang bulatannya itu, lalu mur, kemudian cincin ya. Secara umum jangka sorong terdiri atas 2 bagian, yaitu yang tetap dan bagian yang bisa digeser-geser atau bergerak ya. Kalian bisa mungkin melihat lebih jelas bisa melalui YouTube bisa, atau gambar dari Google supaya lebih jelas jangka sorong itu yang seperti apa. Boleh ditanyakan kepada orang tua di rumah ya. Lalu cara menggunakannya. Nah, itu ada gambar ya. Kalau dari buku memang mungkin kurang jelas. Di situ ada bagian tetap, kemudian bagian yang bisa digeser. Itu sedang mengukur panjang lingkaran cincin ya. Jadi kita mengukur berapa panjang lingkarannya menggunakan alat ukur jangka sorong ya. Jadi itulah macam-macam alat ukur benda ya. Ada meteran, ada penggaris, kemudian meteran pita itu untuk kain. Lalu meteran roll besar itu untuk mengukur lahan ya, seperti tanah, lapangan. Kemudian ada jangka sorong. Jangka sorong ini untuk mengukur bagian tengah benda yang berbentuk bulat ya, yang berbentuk bulat atau lingkaran. Contohnya ada cincin, kemudian kelereng, tadi mur, kancing baju juga bisa ya anak-anak ya, kancing baju. Inilah anak-anak pembelajaran kita hari ini untuk pembelajaran 3 dan 4. Ibu harap anak-anak boleh memahami dan mengerti. Untuk hari ini kita tidak ada tugas ya anak-anak.
Anak-anak hanya cukup melengkapi bagian yang matematika tadi ya, tentang meter dan sentimeter. Kalau 5 meter itu berapa sentimeter ya. Silahkan anak-anak kerjakan secara mandiri. Ibu akan cek setelah anak-anak kita bertemu tatap muka di sekolah. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.